Pernikahan paruh waktu, Part-time Marriage, Chapter 2. Semuanya bermula saat suatu malam Alex tiba-tiba datang ke rumahku dengan raut muka yang terlihat syok dan panik. Karena khawatir, aku berusaha menenangkannya seraya berkata, "Tidak biasanya kamu datang jam segini, Lex. Ada apa?" Alex tak menjawab. Dia hanya mengangkat wajahnya lalu memandangiku dengan mata yang berkaca-kaca dan raut wajah yang dipenuhi kesedihan mendalam. Seketika itu juga aku mengerti, hanya satu orang saja yang bisa membuatnya bertingkah seperti ini. "Ada apa dengan Erna, Lex?" tanyaku sambil mendekatinya perlahan. "Dia mutusin aku, An." Kontan saja setelah mendengar itu aku terkejut bukan main. Bagaimana bisa? Sepulang sekolah, Erna dan Alex masih terlihat sangat mesra. Mana mungkin dalam waktu beberapa jam saja tiba-tiba putus. Daripada menghabiskan waktu menduga-duga, aku memutuskan menelpon Erna. Tapi sampai beberapa kali pun aku telepon, yang terdengar hanyalah nada sibuk. Keesokan harinya aku yang penasaran segera mendatangi kelas Erna. Tapi ternyata dia tidak masuk sekolah. Hal tersebut berlanjut sampai 3 hari setelahnya. Aku yang tidak sabaran menunggu lagi, akhirnya memutuskan menyeret Alex yang saat itu kelihatan stres berat ke rumah Erna. Aku khawatir, jangan-jangan dia sakit atau ada hal yang buruk terjadi padanya. Namun betapa kagetnya kami sampai di sana. Rumah Erna yang biasanya megah dan indah, saat itu terlihat kotor dan tak berpenghuni. Dan yang paling mengagetkan adalah tulisan besar yang terpampang di depan rumah Erna. Rumah ini disita dan sudah menjadi milik bank. Aneh, tak mungkin, ini pasti halusinasiku saja. Semenit, 10 menit, hingga 15 menit berlalu. Tetap saja tak ada yang berubah. Kepanikan dan kebingungan yang 15 menit lalu kurasakan perlahan-lahan berubah menjadi kemarahan. Aku marah karena merasa dibohongi. Tidakkah sebagai sahabat kita seharusnya saling berbagi satu sama lain? Bagaimana dia bisa menyembunyikan masalah separah ini dariku? Bodohnya aku lupa. Aku lupa kalau bukan hanya aku saja yang kecewa. Bukan hanya aku saja yang marah dan sakit hati. Masih ada yang jauh lebih merasa kecewa dan sakit hati. Aku berbalik perlahan. Kulihat Alex berdiri mematung dengan raut muka tegang dan terus memandangi tulisan di depan rumah Erna. Perlahan aku menghampirinya. Tapi semakin aku melangkah mendekat, dia malah mundur menjauh. Dan saat aku mempercepat langkahku, dia tiba-tiba berbalik dan berlari menjauh menuju motor yang diparkirkannya di seberang jalan. Aku ingin berlari mengikutinya. Tapi kemudian aku menghentikan langkahku karena aku pikir Alex pasti perlu waktu menenangkan diri dan keberadaanku pasti malah membuat dia tidak nyaman. Besoknya, Alex juga ikut-ikutan membolos. Tapi mengingat kejadian sehari sebelumnya, aku pikir sahabatku itu mungkin masih perlu waktu lebih untuk menyendiri. Yang menjadi kekhawatiranku adalah Erna. Aku coba lagi mendatangi kelasnya. Siapa tahu dia sudah masuk. Salah. Benar-benar salah dugaanku. Aku pikir setelah rumahnya disita bank, Erna cuma akan pindah rumah dan tetap kembali lagi bersekolah seperti biasa. Sehingga ketika diberitahu oleh wali kelasnya kalau Erna sudah berhenti dari sekolah 2 hari sebelumnya, kontan saja aku tidak habis pikir. Sahabat yang aku kira aku kenal dekat, luar dan dalam, tapi ternyata menyimpan banyak kejutan yang tak pernah aku duga sebelumnya. Kemarahanku lenyap. Yang merayap di hati dan pikiranku saat itu adalah rasa kehilangan yang mendalam. Sahabat yang selama ini selalu menceritakan semua rahasianya padaku, tiba-tiba pergi tanpa memberi penjelasan sedikit pun.
Bagaikan orang yang ditelan lubang hitam, keberadaan Erna tiba-tiba lenyap dari sisiku. Tidak ada lagi orang yang akan mendengarkan ceritaku, menertawakan leluconku, dan menasihatiku jika aku mulai membuat masalah. Benar-benar kejam. Tidakkah aku berhak mendapatkan penjelasan? Apakah keberadaanku tidak penting baginya? Tak terasa aku mulai menangis terseduh-seduh di bangku kelasku. Aku menangis terus sampai mataku terasa perih dan panas seperti terbakar. Sebenarnya aku benar-benar tidak ingin menghabiskan waktu dengan menangis saja. Aku ingin pergi mencari Erna, tapi aku bingung harus mencari kemana. Saat itulah aku baru terpikir Alex. Dia pasti belum tahu tentang keluarnya Erna dari sekolah. Aku harus memberitahunya sepulang sekolah. Dengan begitu, aku bisa bersama-sama dia mulai mencari informasi tentang keberadaan Erna. Sesampainya di rumah Alex, aku langsung berlari ke kamar Alex di lantai atas. Aku hampir setiap hari main ke rumah Alex, jadi sudah dianggap seperti anggota keluarga yang tak perlu permisi-misi lagi jika masuk ke dalam. Sayangnya aku tidak menemukan dia di kamarnya. Aku lantas mencarinya di ruang belajar, ruang musik, dan ruang makan, tapi aku tetap tak menemukannya. Akhirnya aku memutuskan ke dapur untuk bertanya pada pembantu Alex, sambil mengambil segelas air untuk menghilangkan rasa hausku akibat mondar-mandir mencari sahabatku itu. Halo Mbak Sari, apa kabar? Tambah cantik aja. Sapa aku seperti biasa. Loh, Non kok ada di sini? Biasa Mbak, nyariin Alex. Dia di mana sih Mbak? Dari tadi dicariin kok nggak nongol-nongol. Pergi ya dia? Cerocosku sambil meneguk air yang baru aku ambil dari lemari pendingin. Ya ampun, berarti Non gak tahu toh? Serunya sambil seketika wajahnya diliputi kesedihan. Tahu apa Mbak? Perasaanku mulai gak enak. Mas Alex kecelakaan kemarin Non. Motornya nabrak pembatas jalan. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Lukanya parah loh. Aku masih tak bisa mempercayai pendengaranku. Semuanya terjadi terlalu beruntun dan terlalu mengejutkan sehingga terkesan seperti sinetron. Sekalian aja Non kesana, soalnya Pak Tino mau kesana juga nganterin baju-baju nyonya. Perasaanku benar-benar campur aduk. Belum lagi hilang keterkejutanku karena perginya Erna. Sekarang aku harus dikejutkan lagi dan berita kecelakaan Alex. Saat kami sampai di rumah sakit, ketakutanku mulai merayap di benakku. Berbagai pikiran buruk pun mulai menghantuiku. Bagaimana jika Alex jadi cacat? Bagaimana pula jika dia meninggal? Bagaimana jika... jika saja waktu itu bisa kuputar kembali, aku pasti tak akan membiarkan dia pergi kemarin. Aku pasti... Ini Non kamarnya, seru Pak Tino membuyarkan lamunanku. Walaupun rasa takut mulai menguasai diriku dan membuatku ingin kabur saja, tapi aku menguatkan diriku dan membuka pintu kamar rumah sakit itu perlahan. Sesampainya di dalam, aku langsung dipeluk Mama Alex yang tampaknya dari tadi terus-terusan menangis. Syukurlah kamu datang, An. Dari tadi Alex nyariin kamu terus. Perkataan Mama Alex hanya sayup terdengar olehku. Perhatianku terlalu terfokus pada cowok yang sedang terbaring dengan perban di kepala dan tangan kirinya saat itu. Dia tampak sangat lemah dan kesakitan. Gimana keadaan Alex tante? Tanyaku sambil masih tak berkedip memandangi Alex. Mama Alex terlihat makin sedih dan bolak-balik menyeka air matanya dengan sapu tangan. Kata dokter sih kepalanya nggak terlalu parah lukanya. Dalam waktu kurang lebih dari 2 minggu pasti sembuh. Tapi tangannya kenapa tante? Tanyaku cepat-cepat. Tangan kirinya cedera cukup parah, sehingga kemungkinan besar selamanya nggak akan bisa berfungsi senormal dulu. Hah? Maksudnya nggak normal? Lumpuh maksudnya tante? Mendengar pertanyaanku, tangis Mama Alex semakin menjadi. Melihatnya seperti itu, ketakutanku semakin bertambah. Hei, aku belum mati.
Gak usah pakai nangis segala lah kalian. Tangis Mama Alex terhenti seketika saat mendengar suara Alex. Dengan langkah 1000 aku langsung mengambil ranjang temanku itu. Ngapain kamu datang? Aku cuma kecelakaan biasa doang. Dan untuk menjawab pertanyaanmu yang tadi, tanganku gak lumpuh. Masih bisa berfungsi kok. Memang sih gak bisa seperti dulu lagi, tapi ya gak parah-parah banget kok, serunya enteng. Gak bisa seperti dulu lagi? Maksudnya? Sepele kok. Kata dokter, tanganku yang sebelah kiri gak bisa digerakkan seleluasa dulu lagi. Jika cuaca dingin kemungkinan besar akan terasa sedikit nyeri. Terus gak bisa digunakan ngangkat yang berat-berat. Apalagi ya? Oh ya, gitar. Dokter bilang kemungkinan besar aku gak bisa bermain gitar lagi selamanya. Cuma itu doang. Ini bukan masalah sepele, Lex. Kok kamu bisa setenang ini? Hardiku keras. Terus gimana? Menangis? Atau berteriak? Aku kan bukan kamu, Ana. Sudahlah, lebih baik kamu pulang saja. Gak ada gunanya kamu di sini. Jawab Alex dingin sambil menghindari tatapanku. Aku sadar. Aku gak seharusnya berteriak pada pasien. Tapi saat itu aku benar-benar emosi. Emosi mendengar fakta bahwa tangan Alex gak bisa berfungsi normal lagi. Emosi melihat Alex yang bersikap menyepelekan masalah yang dihadapinya. Tapi yang membuatku emosi adalah fakta bahwa aku gak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Sorry, aku memang gak seharusnya memarahimu. Tiba-tiba tenggorokanku tercekat. Air mata yang dari tadi kutahan tak bisa aku bendung lagi. Kubalikkan badanku menghadap jendela. Aku tak mau Alex melihat air mataku dan tak jadi tambah parah. Sudahlah Lex, Ana begini kan karena dia peduli sama kamu. Sudahlah, jangan marah-marah lagi. Bukannya tadi kamu nyari-nyari Ana, sekarang udah datang kok malah diusir-usir, bujuk Mama Alex. Hah? Siapa nyariin dia? Udah deh, kepalaku sakit nih. Lebih baik kalian keluar dulu saja. Aku perlu istirahat, semprot Alex sambil memegangi kepalanya. Oke, gak usah teriak-teriak. Ayo Ana, kita keluar dulu, seru Mama Alex menenangkan sambil memegang lenganku dan membawaku keluar. Aku benar-benar syok melihat tingkahnya seperti itu. Tidak pernah sejarahnya Alex Chandra mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu. Apapun masalahnya. Namun, aku sadar masalah yang dihadapinya adalah masalah yang berat. Mungkin walaupun bersikap tenang-tenang saja, sebenarnya dia juga merasa terpukul menerima kenyataan pahit tersebut. Karena itulah, aku pun mencoba sabar untuk menghadapi perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Memang sih aku akui ada kalanya emosiku memuncak dan ingin sekali mencita kepalanya. Namun sekali lagi aku berusaha menahan emosiku dan tetap setia mengunjunginya di rumah sakit sampai dia sembuh dan boleh pulang. Walaupun begitu, sikap Alex bukannya malah membaik, tapi justru tambah parah hari demi hari. Ada kalanya dia marah-marah terus seharian penuh, ada kalanya juga seharian mengunci diri di kamar dan menolak bertemu dan berbicara dengan siapapun. Tapi ada kalanya juga dia kelihatan sedikit baikan dan bisa diajak ngobrol. Saat itulah biasanya aku ajak dia bicara tentang perasaannya dan apa yang terjadi setelah dia meninggalkan rumah Erna hari itu. Lex, aku boleh tanya sesuatu yang pribadi gak? Tanya aku suatu hari. Tanya aja. Bukannya dari tadi kamu sudah tanya banyak hal. Jawabnya cuek. Soal Erna. Kenapa kamu tidak pernah tanya tentang dia? Maksudku, Erna kan selama ini tidak pernah menjengukmu. Tapi kenapa sedikit pun kau tidak bertanya alasannya padaku? Kau bahkan tidak terlihat penasaran. Alex memalingkan mukanya dan tetap diam. Dia bukan hanya pindah rumah, Lex. Sehari setelah kecelakaanmu, aku baru tahu kalau dia juga keluar dari sekolah. Sebenarnya aku sudah mau memberitahu kamu, tapi setelah tahu kamu kecelakaan, aku sudah tahu kok masalah itu. Aku sudah tahu dia pergi sebelum kita mendatangi rumahnya waktu itu. Jawabnya pelan sambil masih menolak memandang ke arahku. Kamu tahu? Kapan? Kok kamu gak beritahu aku?
Hari itu sekitar jam 5 sore, Erna tiba-tiba menelpon aku, ngajak ketemuan di kafe dekat rumahnya. Lucunya, saking senangnya aku sengaja mampir dulu membeli coklat kesukaannya. Benar-benar gak kusangka, saat aku memberikan coklat itu, Erna menolaknya dan langsung bilang kalau dia datang untuk menyampaikan keputusannya yang ingin mengakhiri hubungan kami. Waktu dengar dia bilang tentang putus, aku pikir dia lagi ngerjain aku. Tapi ekspresi Erna saat itu sedikit pun tidak menyeratkan kalau dia bercanda. Dia malah melanjutkan penjelaskan kalau dia akan segera pergi jauh dalam waktu yang lama, sehingga menurut dia akan lebih baik kalau kita putus. Nah, setelah mengatakan itu semua, dia langsung pergi begitu saja, tanpa memberiku waktu untuk mencerna perkataannya dulu. Waktu itu aku sadar, aku berlari mengejarnya, tapi dia sudah menghilang. Tiba-tiba Alex menghentikan ceritanya, sambil terus saja menatap keluar jendela. Aku menunggu sampai beberapa menit, tapi dia tetap diam. Akhirnya karena tidak sabaran aku bertanya lagi, "Terus kenapa waktu kamu sampai ke rumahku kamu gak menceritakan semuanya?" Itu karena aku tidak menyangka dia akan pergi secepat itu. Aku pikir aku masih punya waktu meyakinkan dia untuk mengubah keputusannya. Aku hanya tidak percaya kalau hubungan kami bisa semudah itu berakhir. Tapi saat mengetahui dia sudah beberapa hari gak masuk sekolah, perasaanku mulai gak enak. Dan puncaknya saat kita mengunjungi rumahnya yang sudah kosong waktu itu. Saat itulah ketakutanku tiba-tiba menyerbu hati dan pikiranku. Aku benar-benar panik. Yang memenuhi pikiranku saat itu adalah aku harus segera pergi dari tempat itu dan mencari Erna. Jadi itu alasannya mengapa kamu terlihat aneh dan tiba-tiba pergi saat itu. Alex mengangguk mengiyakan. Aku mulai mencari seperti orang gila. Mulai dari studio tempat kami sering latihan musik bareng, sampai ke beberapa tempat di mana kami pernah ngedit sebelumnya. Sayangnya aku tetap tak menemukan dia. Aku benar-benar merasa putus asa. Aku gak tahu harus mencari dia kemana lagi. Tak satu pun saudara Erna yang aku kenal dan aku gak tahu rumahnya. Karena frustasi aku mulai menekan gas motorku kuat-kuat dan menyetir bak orang kesurupan. Saat aku sadar motorku sudah tak terkendalikan, semuanya sudah terlambat. Yang aku ingat saat itu cuma benturan yang luar biasa keras. Dan saat aku sadar aku sudah terbaring di rumah sakit dengan kepala dan tangan sebelah kiriku dibalut perban. Lanjut Alex datar. Namun ekspresi Alex yang semula terlihat tenang tiba-tiba berubah menjadi ekspresi kesal. Dia menoleh ke arahku dan tiba-tiba marah. "Sudah puas? Kamu sudah puas dengar ceritanya kan? Kalau sudah puas lebih baik kamu pulang. Aku muak ditanyain melulu." Aku terkejut bukan main melihat perubahan emosinya yang tiba-tiba tersebut. Sebenarnya saat mendengar cerita Alex, aku benar-benar ingin menangis. Tapi aku tahan karena aku takut malah membuatnya jadi tambah sedih. Jadi saat dia mengusirku, aku benar-benar ingin menolaknya. Aku ingin tetap berada di sampingnya dan menangis bersamanya. Aku ingin dia berhenti menahan perasaannya dan membagi kesedihannya denganku. Namun saat aku menatapnya lagi, dia kembali terlihat dingin dan terjangkau. Seperti ada bongkahan batu yang besar bersarang di dadaku saat melihatnya seperti itu. Namun aku tahu, jika aku memaksanya tinggal, dia akan membenciku dan makin menutup rapat-rapat perasaannya. Maka aku pun pergi dari kamarnya dengan berat hati. Setelah hari itu, sikap Alex menjadi susah didekati dan lebih tertutup dari sebelumnya. Seringkali bahkan dia tidak mau merespon saat diajak bicara. Hal ini berlanjut sampai berhari-hari. Siapapun tidak bisa mendekatinya. Puncaknya adalah saat satu hari aku datang menjenguk Alex pulang sekolah seperti biasanya. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di lantai atas. Kontan saja aku langsung berlari ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Di sana aku melihat Alex sibuk melempari barang-barang dari kamarnya ke dalam gudang. Aku penasaran ingin tahu apa yang sedang dilakukannya. Betapa terkejutnya aku saat melihat beberapa gitar koleksi mahal koleksinya dan barang-barang kenangan Erna rusak berantakan di dalam gudang.
Alex, hei, hentikan. Kamu sudah gila ya? Teriakku seraya berusaha merebut barang yang ingin dilemparkannya. Minggir, hardiknya sambil mendorongku menjauh. Bukan Ana namanya kalau menyerah begitu saja. Aku langsung berusaha menarik tangannya, tetapi dengan gampangnya dia melepaskan diri dan melanjutkan kegiatannya melempar-lempar barang. Aku kemudian meraih bagian belakang kaosnya dan menarik keras-keras hingga akhirnya kami berdua terjengkang ke lantai. Kamu apa-apaan, Nana? Jangan ikut campur, keluar sana, teriaknya sambil berusaha bangkit. Kamu yang apa-apaan? Aku selama ini sudah berusaha sabar dan menahan emosiku, tapi ini benar-benar sudah keterlaluan, teriakku balik sambil tetap menarik kuat kaosnya sehingga Alex kembali terkapar di lantai. Ana, sekali lagi aku bilang, keluar. Gak, aku gak mau. Aku akan tetap di sini dan mengubah sifat burukmu yang sudah membuat banyak orang tersiksa. Bukan urusanmu, pergi, teriaknya kembali sambil tiba-tiba menarik kaosnya lepas dari tanganku. Tapi karena gerakannya terlalu tiba-tiba dan hentakannya keras sekali, tanganku jadi terasa luar biasa sakit. Au, tanganku, erangku kesakitan. Mendengarku merintih kesakitan, dia langsung berbalik dan memegang tanganku. Sorry, aku gak sengaja. Yang mana yang sakit, An? Kamu sih dari tadi gak mau minggir, serunya khawatir sambil terus mengecek kedua tanganku. Tanganku sakit sekali. Yang mana, yang sebelah sini ya? Tanyanya sambil memeriksa tanganku yang sebelah kiri. Atau gini aja deh, kita ke rumah sakit aja daripada nanti tambah parah terus jadi kayak tanganku. Ayo, kamu bisa berdiri kan? Dia mengulurkan tangan ingin membantuku berdiri. Harusnya seperti ini, Lex, seruku seraya memegang tangan yang diulurkannya kepadaku dengan erat. Harusnya sama seperti aku menyambut uluran tanganmu. Seperti itu jugalah seharusnya kau membuka hatimu, membagi kesedihanmu, dan biarkan aku menanggungnya bersamamu, Lex. Alex terdiam. Dia tidak lagi berteriak-teriak atau bahkan mengusirku. Aku tahu kamu menderita, Lex. Aku juga tahu kamu sedang membangun tembok tinggi-tinggi dan menutup hatimu rapat-rapat agar orang lain tidak bisa melihat ke dalam hatimu dan tahu tentang semua kesedihan dan luka-luka yang kamu simpan. Tapi biar aku beritahu, teman, dengan begitu malah lukamu akan semakin besar dan kesedihanmu akan semakin menjadi-jadi. Perkataanku terhenti saat melihat air mata menggenang di kedua matanya. Hatiku menjadi iba melihatnya. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya yang selanjutnya yang membuatku terkejut. Kamu menipuku, hardiknya sambil menengkarkan tangannya ke pergelangan tanganku. Aku pikir tadi kamu beneran cedera tahu. Kalau kayak gini kamu pulang aja deh. Dasar kepala batu, kamu ini terkenal cerdas, tapi kenapa akhir-akhir ini malah jadi bodoh? Aku ini sahabatmu, Alex. Kalau lelah bersandarlah padaku. Jangan ditahan-tahan, jangan ditutup-tutupi. Ceritakan semua, bagikan semua yang kamu rasakan. Aku gak akan menghindar atau menutup telingaku. Tiba-tiba saja dia melingkarkan tangannya ke pundakku dan memelukku. Semua kata-kata yang ingin aku katakan seketika itu juga berhamburan dari otakku. Dadaku tiba-tiba terasa sesak dan jantungku berdebar gak karuan. Gelombang perasaan aneh pun perlahan meliputiku. Perasaan seperti ingin menangis dan melompat kegirangan pada waktu bersamaan. Detik demi detik pun berlalu, tapi perasaan tersebut malah semakin kuat. Karena penasaran aku membiarkannya saja semua perasaan tersebut dan mencoba perlahan mengenalinya. Tiba-tiba saat itu aku terlihat novel-novel romantis koleksiku. Aku pernah membaca hal ini sebelumnya, pikirku. Gejala yang aku alami mirip seperti yang pernah dialami Juliet dan tokoh-tokoh perempuan lainnya dalam novel saat bertemu dengan kasihnya. Akhirnya aku mengenalinya. Perasaan ini adalah cinta.